Pemirsa, kita patut berbangga ketika banyak riset yang menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 atau sekitar 7 tahun lagi. Dan target ini bisa sangat tercapai jika para perempuan Indonesia semakin berperan aktif di sektor masing-masing, termasuk juga di sektor perekonomian. Daftar perempuan Indonesia yang sudah sukses di pemerintahan, perusahaan, bisnis bisa menjadi inspirasi bagi kaum perempuan lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana perempuan Indonesia bisa naik level atau level up? Ada yang mengatakan, oh naik level itu ketika jadi pengusaha atau jadi CEO. Apakah seperti itu yang dikatakan naik level? Nggak seperti itu. Saya sudah kemana-mana, ke Nias, ke Ternate, ke Sumba, ke Biak, Supiori, dan lain sebagainya. Saya ketemu dengan banyak perempuan hebat. Terutama adalah generasi milenial dan Z, tapi juga ada ibu-ibu. Yang terjadi adalah ada cleaning service yang sekarang menjadi master control room. Karena dia belajar video editing, dia belajar bagaimana jurnalis. Jadi dia bisa sekarang mewawancarai narasumber sekaligus kemudian langsung mengedit dan kemudian memproduksi. Kemudian ada juga seorang sarjana IT tetapi dari Kalimantan, tidak terlalu mahir, belum terlalu mahir untuk ngoding, kemudian ambil dasar-dasar pemrograman dasar dan Android di Prakerja. Sekarang sudah kerja di anak perusahaan Pertamina. Jadi saya cuma mengatakan data yang di Prakerja itu sudah membuktikan. Pelatihan-pelatihan yang saya pikir itu bias pria, ternyata peserta perempuannya banyak. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, yakin bahwa kalian bisa. Tapi yang penting adalah konsisten, maju terus. Dan selalu saya tuh yakin perempuan itu selalu kalau orang Jawa bilang itu selalu ngulik dan perigel. Cari terus gitu. Maksudnya tampil perigel. Terus gitu. Iya, nggak bisa berhenti, nggak bisa diam. Iya, so opportunity-nya ada di luar sana. Zaman sudah zaman digital. Nggak harus namanya kerja itu harus di luar. Harus ninggalin anak. Kalian bisa memainkan ya dua peran ini secara bersama-sama dengan hebat. Oke, pertanyaan menyambung penjelasan Mbak Deni. Mbak Deni, lalu mungkin bantu juga di Metro TV sosialisasi. Kemana harus mengakses pelatihan-pelatihan yang disediakan itu? www.prakerja.go.id dan di Instagramnya @prakerja.go.id. Kita punya followers 3,9 juta. Pecahkan sampai 4 juta. Apakah ada biaya dan lain-lain? Nggak, gratis. Jadi kalau yang di luaran sana bilang, wah ini ribet daftar prakerja, bohong. Kalau ribet masa 45 juta orang daftar, itu kalau disuruh baris juga banyak gitu. Nah jadi hanya 20 menit. Modalnya cuman KTP sama kakak. Masukkan informasi di sana, ikuti semua tesnya di sana, 20 menit aja. Yang terjadi itu menjadi seperti SIM untuk teman-teman bisa memilih pelatihan lebih dari 1.200 jenis yang ada di ekosistem prakerja. Oke, silahkan diakses bagi para perempuan Indonesia yang mau naik kelas, menambah pengetahuan dan juga menambah jaringan pertemanan. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Mbak Deni. Mbak Sinta, oke. Dari pengalaman Mbak Sinta, perempuan yang level up itu harus seperti apa dan bersiap melakukan apa sih? Ya, jadi menurut saya kuncinya nih di model, Mbak Hafi. Jadi kita mesti mencari program yang komprehensif. Jadi, saya rasa sekarang kan banyak sekali upaya banyak pihak ya, baik itu dari pemerintah, baik itu dari pelaku usaha, baik itu dari LSM juga banyak sekali program-program untuk perempuan. Nah, kita mesti melihat ini secara terintegrasi ini gimana nih jalurnya. Sekarang kalau dia untuk peningkatan kapasitas ini adalah satu unsurnya gitu kan. Tapi kan dia juga mesti ada, kalau dari sektor formal adalah kerjaannya sendiri ini gimana dapat pekerjaannya, akses kepada pekerjaannya sendiri. Skillnya sudah nambah tapi lapangan pekerjaannya nggak ada juga gimana? Betul, jadi lapangan pekerja ini kan kita selalu ngomong link and match itu kan. Sebenarnya itu kan di situ. Yang keluar dari pendidikan harus diabsorb ke industri, ya kan. Nah sekarang kalau kita mau naikkan kelas dari segi sektor formal, berarti kan kita harus meningkatkan skill mereka juga. Jadi tadi itu upskilling, skilling, kita shift of jobnya juga sekarang kelihatan. Kalau ke digital ini kan lain lagi skill yang dibutuhkan. Jadi dari sektor formal kita juga mesti melihat akses daripada pekerjaannya sendiri. Gitu. Nah tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa kita ini dalam segi mau pengembangan daripada kewirausahaan perempuan atau UMKM perempuan itu kembali lagi dibutuhkan tadi akses pasarnya, pembiayaannya, modal kerjanya, gitu kan. Nah, untuk
untuk bisa naik kelas itu semua harus ada. Makanya kami kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk memimpin B20 tahun ini dan ini kita ada program yang namanya platform One Global Women Empowerment. Nah, itu apa sebenarnya? Itu adalah platform yang terintegrasi. Jadi mulai kita yang tadi katakan kapasitasnya, kemudian kita buka juga dari segi jaringannya, di mana dia juga bisa sekarang itu kita melihat pasarnya itu tidak hanya pasar domestik, juga sampai pasar ke luar negeri. Ya, jadi ini berhubungan dengan sustainability daripada bisnisnya. Kalau enggak, apa yang terjadi adalah dia buka, tutup, buka, masuk bisnis. Betul. Jadi ini ekosistemnya ini kan harus dibangun. Kemudian permodalan. Sekarang saya bilang udah deh, kita nggak usah banyak bicara, ya kan? Apa perusahaan besar apa yang bisa dikasih? Mau menjadikan bisnis ini untuk menjadi bagian dari global supply chain atau rantai pasok daripada perusahaan besar. Itu bisa dong. Perempuan UMKM masuk rantai pasok perusahaan besar. Ya ambil saja gitu kan. Ini konkret. Jadi program yang nyata-nyata harus dilakukan, bisa dilakukan. Dan kemudian juga funding, permodalan. Saya rasa baik sekali sudah banyak perbankan, mungkin ada program KRUK dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup, karena masih banyak perbankan yang membutuhkan juga kolateral dan lain. Jadi kita perlu juga ada inisiatif untuk fund-fund atau akses pendanaan di luar daripada perbankan yang harus disiapkan. Jadi ini kita juga ada yang namanya Women Fund. Ini untuk akses di dalam sourcing permodalan yang ada. Opportunity dan akses yang dibuka, tinggal dicari tahu dan dilihat mana sesuai dengan kebutuhan. Sekarang moda-moda baru banyak terakhir sih. sebelum lupa, regulasi. Itu sangat penting. Kita jangan melupakan regulasi. Catatan, regulasi harus mendukung juga pemberdayaan dari perempuan. Silakan Mbak Kiki dilanjutkan. Tadi menyampaikan cara-cara untuk mendapatkan pendanaan itu tidak hanya dari bank aja, dari pasar modal misalnya kita untuk yang benar-benar UMKM kita ada securities crowdfunding. Jadi itu bagaimana mendapatkan modal yang tidak terlalu besar dan syarat yang juga mudah, masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Kemudian dari sisi yang lain peer-to-peer lending juga ada. Jadi banyak sekali sebenarnya cara-cara yang kalau ini di sini ibu-ibu mau bisnis atau apa, asal kita mau pasti ada caranya. Bu, tapi jangan yang ilegal ya Bu ya. Itu juga catat, itu merugikan. Salah satu hal yang saya juga sering ingin mengajak perempuan juga lebih well literate dalam hal keuangan, karena selain perempuan itu punya porsi atau peran yang sangat besar dalam keluarga. Yang pertama juga perempuan tuh rentan sekali untuk menjadi korban-korban penipuan investasi maupun keuangan. Ada data yang mengatakan bahwa korban pinjol ilegal itu yang terbesar ketiga adalah ibu rumah tangga. Padahal yang pertama misalnya tadi kelompok guru dan lain-lain itu pasti juga ada perempuan ya, tapi khusus perempuan ibu rumah tangga itu adalah kelompok terbesar ketiga. Jadi itu sesuatu yang sangat sedih buat saya karena ibu-ibu di sini harusnya adalah mereka yang paling capable ngurusin keuangan keluarga, menyiapkan kebutuhan anak-anak, sekolah anak-anak, ke masa depan dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk tips untuk level up-nya terutama mungkin dari perempuan supaya lebih melek literasi keuangan terutama digital itu seperti apa? Jadi kalau saya melihat sekarang program untuk perempuan banyak sekali. OJK itu menitik beratkan khusus untuk perempuan. Dan ketika kemarin kami bicara di event internasional OECD, Indonesia sangat diapresiasi karena kita punya program khusus yang menitik beratkan pentingnya peran perempuan. Saya bilang di situ yang kemudian di-quote oleh negara-negara itu adalah bahwa kalau kita ingin satu program itu sukses ya, literasi keuangan, inklusi keuangan di suatu negara, titik beratkan pada perempuan. Bagaimana mengakses itu? Iya, OJK punya 35 kantor cabang yang silahkan nanti di kota apa, silahkan diakses. Kita punya sosial media, OJK juga punya sosial media. Di situ jelas program kita seperti apa. Tapi intinya saya ingin berpesan Mbak Afi, hilangkan mental block perempuan. Ya, perempuan tidak bisa ini karena ini, kita terbatas ini karena itu. Jangan ya. Kita hidup di Indonesia yang sudah sangat embrace keberadaan perempuan. Kita harus perempuan Indonesia harus maju. Harus percaya diri utamanya. Harus percaya diri benar-benar bagaimana kita memberdayakan diri kita sendiri dan kita sendiri mau level up. Nah setelah itu kita baru bisa memberdayakan orang-orang di sekeliling saya. Tadi poin ibu-ibu luar biasa sekali. Saya hanya ingin menambahkan bahwa komitmen, terutama kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan yang besar. Nah kadang-kadang kalau kembali ke realita, kalau kita berbicara banyak mengenai program yang luar biasa, kembali lagi para pelaku bisnis sendiri juga harus berkomitmen terhadap kesetaraan gender. Nah mereka juga harus membuat satu program di perusahaan tersebut untuk mendukung wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Baik, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan.
sangat menarik dan saya yakin semoga bermanfaat, terutama diskusi yang inspiratif ini untuk perempuan Indonesia. Karena memang menjadi perempuan yang tangguh dan mampu berperan lebih maksimal dalam perekonomian adalah bentuk emansipasi wanita masa kini. Peluang terbuka sangat luas. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Mari kita jadikan perempuan menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Saya bersama para panelis dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga episode ini bermanfaat dan menginspirasi Anda semua. Selamat malam, sampai jumpa.